Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi fid dharain amin. Qala Ka'ab al-Ahbar. Sahabat Ka'ab al-Ahbar telah mengatakan. Sebentar. Ka'ab al-Ahbar telah mengatakan, "Lau anna sawab majlisil ilmi badalin nasi laqtatalu alaihi hatta yatraka kullu zi imaratin imaratahu kullu zi suqin suqahu." Kutip daripada kitab Al-Manhajus Sawi dan kitab Al-Qirtas, Syarah Ratib Al-Attas. Sahabat Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini sahabat atau bukan? Enggak tahu lah. Intinya Ka'ab al-Ahbar pernah mengatakan, seandainya pahala majelis ilmu itu tampak pada manusia, pasti manusia itu akan saling berperang untuk mendapatkan pahala ilmu tadi itu. Sehingga orang punya kekuasaan itu meninggalkan kekuasaannya dan orang yang ada di pasar itu meninggalkan pasarnya. Lagi dagang, dagangan ditinggalin. Lalu faedah yang selanjutnya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a." Dari sahabat Anas bin Malik, beliau meriwayatkan hadis dari Nabi mengucapkan, Nabi bersabda, barang siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, barang siapa yang keluar rumah, barang siapa yang keluar dalam rangka mencari ilmu, bahwa fi sabilillahi hatta yarji'a, maka dia itu berada di jalan Allah, berperang di jalan Allah sampai dia kembali. Andai kata dia meninggal, maka dia syahid. Tapi syahid akhirat, bukan syahid dunia. Di dunia tetap diwajibkan tetap diwajibkan untuk disolati, dikafani, dimandikan, dikuburkan, gitu. Kayak mayat biasa lah. Kan kalau syahid dunia karena benar-benar berperang meninggalnya, itu kan ntar ada yang diharamkan nanti di antara 4 tadi itu. Man ja'ahul maut. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma liyuhya bihil islama wa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannati darajatun wahidatun. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, yang mana dia menuntut ilmu itu dengan tujuan agar dia dengan ilmunya itu dapat menghidupkan Islam, maka antara dia dan antara para malaikat, maka jarak antara dia dan para nabi di surga itu hanya 1 derajat. Ya, karena ada 1 derajat yang tidak disamai oleh selain para nabi, yaitu derajat kenabian. Gitu. Lalu faedah yang selanjutnya, man mata wa yatlubul ilma yukayyidullahu lahu man yu'allimuhu fi qabrihi ila an yab'asahu Allahu aliman. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan baginya seorang yang akan mengajarinya di dalam kuburnya, hingga Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya sebagai orang yang alim. Lalu faedah yang ke-8, inda zikri salihin tanzilur rahmah. Fa kaifa bimujalasatihim wa kaifa bi zikri aslihi salihin ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Diambil daripada kalamnya Habib Ahmad bin Smith. Ketika orang-orang soleh disebut, maka rahmat Allah akan turun. Lalu bagaimana bila berkumpul dengan mereka? Dan bagaimana pula jika menyebut orang yang paling soleh di antara orang-orang yang soleh? Bagaimana jika menyebut orang yang paling soleh daripada orang-orang yang soleh? Yaitu adalah Nabi Muhammad SAW.
Diambil daripada kalamnya Habib Ahmad bin Smith. Faedah yang 9, yanbaghi lil insani an yuakhkhira as-safara haitsu la darurata li huduri majlisil ilmi. Wa hadza ma'nahu. Sebaiknya bagi seseorang itu untuk mengakhirkan safarnya, bepergiannya, yang mana bepergiannya itu bukan untuk sesuatu yang darurat. Ketika tidak ada sesuatu yang darurat. Mengakhirkan safarnya itu safar yang bukan safar yang darurat, itu untuk apa mengakhirkannya? Lihuduri majlis ilmi, untuk menghadiri majlis ilmu. Atau yang semakna dengan ini. Qala Sayyiduna al-Habib Umar Hamid li ba'dihim hina sa'alahu lima la zawwajtu al-awlad wa qad hum kibar. Qala baghaynahum yatadalla'una min al-ilmi atau kama qala. Diambil daripada kalamnya Habib Ahmad bin Smith. Jadi Habib Umar Hamid pernah ditanya, kenapa engkau belum nikahin anak-anak kamu? Padahal mereka sudah dewasa. Terus kata beliau, saya ingin mereka itu mendalami ilmu sebelum nikah. Saya ingin mereka ini mendalami ilmu dulu. Abu Kamakol, tahu sebagaimana yang diucapkannya. Diambil daripada kalamnya Habib Ahmad bin Smith. Qala al-Habib Abdullah al-Haddad, man kana tabi'uhu al-baladata fa'alaihi bil-ibadata. Kata Imam Haddad, barang siapa yang bodoh, maka sebaiknya dia itu memperbanyak beribadah dia. Wa man kana lahu fahmun waqadun fal-ilmu lahu munqadun. Jadi barang siapa yang dia memiliki kecerdasan yang cemerlang, maka dia dianjurkan untuk belajar memperbanyak ilmu. Karena ilmu bagi dia itu adalah sesuatu yang akan menyelamatkannya, atau menjadi sesuatu yang cemerlang. Ilmu tersebut, kalau bagi orang yang cerdas, bukan menjadi sesuatu yang malah curam, bukan. Diambil daripada kalamnya Habib Abdullah bin Idrus al-Idrus. Lalu allazi assasa darsan nahwi ba'da subhi kama jara fi Hadramut wal Habib Ali al-Habsyi. Yang pertama kali mengadakan pelajaran nahwu setelah sholat subuh, sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan di Hadramut, itu adalah Habib Ali al-Habsyi, sahibul maulid. Karena dia pernah mengatakan, kuntu mula'an bi'ilmin nahwi kasiran. Saya ini sangat senang dengan ilmu nahwu. Wala abtadi'u tadrisa ba'da salati subhi ila fi ilmin nahwi. Saya tidak memulai suatu pelajaran pun. Saya tidak memulai mengajarkan apapun setelah sholat subuh kecuali mengajarkan ilmu nahwu. Hatta qamat indil asya, sampai muncul perasaan-perasaan tidak enak pada diriku. Wa qultu, dan saya berkata ketika beliau sumpah ngajarin ilmu nahwu terus, kullu yawmin abtadi'u bi qama Zaidun wa jalasa Zaidun ay bi darsin nahwi. Saya tiap hari di dalam hatinya sahibul maulid, saya tiap hari membahas nahwu terus, memulai pelajaran terus pada setelah subuh, pada saat subuh, setelah sholat subuh. Saya mulai hari dengan pelajaran nahwu terus, dengan pembahasan qama Zaidun, jalasa Zaidun, itu terus. Bosan saya, kata sahibul maulid. Wa kana ba'dul muhibbina jalisan fi darsi fi masjidi Hambal muttaki'an bisariyah wa akhadhathu sinah. Lalu sebagian pecintanya sahibul maulid itu sedang duduk di dalam keadaan
nyender di apa namanya, di dinding. Sariyah di dinding, dalam keadaan nyender di dinding. Beliau kan belajarnya ini, mengajarkan ilmu nahwu ini di Masjid Hambal. Jadi ketika ada yang sedang nyender, sebagian orang yang ikut pelajaran tersebut nyender di dinding, akhazat husinah, ngantuk orang ini. Faiza huwa bisalah di anfar, wujuduhum kalakmar, wa muqaddibum akbaruhum qala famarra alayya al-awwalu wasani wa qabattu bizailil akhir. Qultu lahum man antum ayyuhas salasah. Lalu tiba-tiba ada 3 orang. Wajah mereka 3 orang ini seperti bulan. Yang paling depan, yang paling pertama, jadi ada 3 orang, 1, 2, 3. Yang paling pertama, yang paling depan, itu cahayanya itu lebih besar. Cahayanya itu adalah cahaya yang paling besar. Bagaikan bulan yang paling besar, orang paling depan itu. Lalu kata orang ini, lalu orang yang pertama melewati saya, lalu kedua melewati saya. Sampai orang ketiga, pas pengen ngelewatin dia, dipegang ujung bajunya orang tersebut. Lalu ditanya, kalian ini siapa? Wahai orang 3, wahai 3 orang. Kalian ini siapa? Faqala al-awwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata orang yang ketiga, dia ngomong, yang pertama tadi itu adalah Nabi. Yang mana bulannya itu yang paling besar. Kan bagaikan bulan, cahaya. Jadi kayak bagaikan cahaya orang 3 ini, bagaikan bulan wajahnya. Cahaya yang paling besar itu orang pertama, yaitu ternyata Nabi Muhammad SAW. Sani Ali bin Abi Thalib, kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Faqultu lahu, lalu saya ngomong ke dia, orang yang ketiga ini yang ditanya ini, wa anta man? Kalau kamu siapa? Faqala anal Hasan bin Ali, saya adalah Sayyidina Hasan. Faqultu lalu saya ngomong, turiduna ila aina, kalian pengen kemana? Qala, kata Sayyidina Hasan, ji'na fan hadur madrasal walad Ali. Kami ingin mendatangi pelajarannya atau madrasnya, majelisnya anak kami, yaitu Ali, sahibul maulid maksudnya. Falamma qassaha alayya, lalu ketika orang mimpi tadi itu menceritakan cerita ini kepada saya, kata sahibul maulid, qultu, saya berkata, ma yawm ay madama an-nabi sallallahu alaihi wasallam yahdur madrasi fi nahwi ma'at banu bali ay saufa lan nubali. Lalu kata sahibul maulid, ketika mendengar kisah orang yang ngantuk tadi, katanya, kata sahibul maulid, saya berkata, selama Nabi Muhammad SAW menghadiri majelisku di dalam pelajaran nahu, ma'at banu bali, saya tidak akan memikirkan apapun itu. Gundah gulana, gelisah, sumpah, nggak saya pikirin. Saya cuma mikir, yang penting Nabi hadir ke majelis saya, kata Habib Ali Habsyi. Bagaimana Ustaz? Itu yang kemarin antum bahas, Zat. Lanjut, Zat. Yang baru, Zat. Ya, ikra. Ya Allah. Ana ikra. Fadlu talibil ilmi, ikra. Naam. Ngulam alif rahimahullah. Nafa'u fi daraini amin. Jangan pakai bahasa Ania, Anda ngerti, pakai bahasa pusah aja. Jangan pakai bahasa Ania. Iya, kelamaan pakai Ami aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam قال متى علمون
kaslanu ay ghayru namun kaslun ay ghayru mujtahidu fi talib al-ilm afdalu indallah man in sab'atihi ibadihi mujtahid. Sabat kitab mufidah. Allah Ta'ala man ja'ahu mautu wa huwa yatlubul ilma la yuhya bihi al-islam fabayna an-nabi darajat wahdat fil jannah. Mufizat. Hah? Ikra. Terus berarti buka dulu kitabnya. Baca. Halaman berapa? Halaman berapa tadi, Set? 19. Tuh. Salis balaga ba'duhum fi martabat علم ما بلغ ولكن مع ذلك ما زال يطلب علمه مع كبار سنيه يقول أريد أن أموت وأنا أطلب علمه لأنه ورد أن من مات في طلب العلم أجال الله ليس بينه وبين النبي إلى درجات نبوة أو محذ معنه. ورد فيه الأثار إن الله تكلف لطالب العلم برزك. قال سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي الحداد نفع الله به هذا تكييف خاص بعد التكليف أمي زي تكليف الله به لكن دبه في الأرض فيكون معناه زيدة تيسير ورفع موانيه والكلفه لطالب الرزق وخصواله منهج سوي. خلصت. Ente itu buka kitab sendiri atau lihat yang di sini? Buka kitab sendiri, Zat. Ada. Oh, bagus lah. Fadlu talibil ilmi, keutamaan penuntut ilmu. Jadi orang yang menuntut ilmu itu juga memiliki keutamaan. Bukan hanya ilmunya saja yang memiliki keutamaan. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi Muhammad pernah menyatakan, muta'allimun kaslanu, penuntut ilmu yang malas, tiduran, lagi baca kitab Fathul Mu'in ketiduran. Muta'allimun kaslan, pelajar yang malas, ay ghairu mujtahidin, yaitu adalah yang pelajar yang tidak bersungguh-sungguh fi talabil ilmi, di dalam
menuntut ilmu, afdalu indallahi, itu lebih afdal di sisi Allah, min sab'i mi'ati abidin mujtahidin. Itu lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada 700 ahli ibadah yang bersungguh-sungguh dalam ibadahnya. Lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala penuntut ilmu yang pas baca kitab Fathul Mu'in ketiduran. Masya Allah. Lalu qala sallallahu alaihi wasallam, man ja'ahul maut, barang siapa yang didatangi kematian, barang siapa. Oh, ini sudah dibaca ya? Abu Zaid, faslun fad talibul ilm. Oh, enggak, beda lagi ini ya. Beda-beda. Man ja'ahul maut, barang siapa yang meninggal, wa yatlubul ilma, dalam keadaan menuntut ilmu, liyuhyiya bihil islama. Tujuan dia menuntut ilmu itu apa? Untuk dia memakai ilmu tersebut untuk menghidupi Islam. Fabainahu, maka antara dia wa bainal anbiya, dan antara para nabi, darajatun wahidatun fil jannati. Di surga itu cuma ada satu derajat. Balagha ba'duhum fi martabatil ilmi. Ma balag, ma balag. Ada sebagian orang yang telah mencapai tingkat keilmuan yang tinggi. Walakinnahu, akan tapi orang tersebut, ma'azalika, walaupun dia ilmu sudah tinggi, mazala yatulbul ilma, tetap menuntut ilmu. Ma'akibar sinnihi, padahal umurnya itu sudah tua. Yaqul, dia berkata orang ini, uridu an amuta, saya ingin meninggal, wa ana atlubul ilma, dalam keadaan saya menuntut ilmu. Li'annahu warada anna man mata fi talabil ilmi li ajlillahi laisa bainahu wa bainal anbiya'i illa darajatun nubuwah. Karena kata dia, ada hadis yang menyatakan bahwa barang siapa yang mati dalam keadaan menuntut ilmunya itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka nggak ada perbedaan antara dia dan para nabi kecuali hanya derajat kenabian. Makanya tadi disebutkan orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu itu nggak ada perbedaan antara dia dan para nabi melainkan satu derajat, yaitu derajat kenabian yang disebutkan di sini. Warada fil asar. Jadi ada hadis. Inna Allah Ta'ala takaffala li talibil ilmi birizqihi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu telah menjamin rezeki orang menuntut ilmu. Lalu kayak mana? Kan Allah Subhanahu wa taala memang menjamin seluruh makhluknya. Maka dijelaskan oleh Imam Haddad perkataan ini. Qala Sayyiduna Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, nafa'allahu bihi. Semoga Allah memberikan manfaat sebab beliau. Hadza takaffulun khasun, ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kepada penuntut ilmu secara khusus. Ini adalah jaminan yang khusus. Ba'da takaffulil am, setelah jaminan yang bersifat umum, yang bersifat jaminannya itu untuk seluruh makhluk. Karena seluruh makhluk memang diberikan jaminan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi penuntut ilmu itu ada jaminan yang khusus. Allazi takaffala Allahu bihi likulli dabbatin fil ardi. Mana jaminan yang umum tersebut itu adalah yang Allah Subhanahu wa taala jamin terhadap rezeki seluruh makhluk yang ada di bumi. فيكون معناه زيادة التيسير ورفع المؤنة والكلفة في طلب الرزق وحصوله. Maka makna hadis ini adalah rezekinya penuntut ilmu itu lebih mudah, terus itu hilangnya kesulitan di dalam mencari rezeki bagi penuntut ilmu, lalu hilang juga beban, kesulitan ditolak rezeki di dalam mencari rezeki, wahusulihi, dan mendapatkan rezeki. Intinya maksud daripada hadis tersebut, Allah Subhanahu wa taala lebih memudahkan rezekinya penuntut ilmu. Bagaimana? Halo? Abu Zaid.
Ajib, ajib. Bagaimana, ada yang nanya? Ya, Ustaz. Cukup, cukup. Sudah berapa menit ini? Jadi perbab aja dulu kita, Ustaz. Karena mau ngerjain tugas, Ustaz. Gimana? Cukup sampai situ aja dulu pembahasan kita. Oh, yaudah. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.